Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sabda Nugroho Widianto. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang menggunakan fungsi logika pada Microsoft Excel. Kita langsung saja. Yang pertama, menggunakan fungsi logika. Di sini saya punya fungsi logika, contohnya fungsi if. Nah, fungsi if ini digunakan untuk menguji kebenaran isi sel lembar kerja. Bentuk umum dari fungsi if adalah if ekspresi logika, kemudian pilihan 1, pilihan 2. Ya, jika dalam menguji sel lembar kerja dinyatakan benar, maka diambil adalah pilihan 1. Nah, di sini saya punya contoh. Saya akan menuliskan di sekolah ya, nomor, kemudian nama, jenis kelamin. Keterangan untuk nomor 1, 2. Misalnya di sini saya punya nama Ahmad, kemudian Bella, kemudian Cynthia, kemudian Dodi. Ya, cukup 4 saja. Biasanya untuk jenis kelamin ini hanya ditulis L, kemudian P, kemudian P lagi, kemudian L. Nah, untuk keterangan di sini bisa menggunakan if, yaitu fungsi if. Contoh, kita menggunakan fungsi if, kita tuliskan pada formula bar. Jelas, pertama sama dengan, kemudian if. Nah, kemudian ekspresi logikanya saya ambil dari C4 ya, dalam kurung C4 sama dengan petik ya, petik if C4 sama dengan petik L, petik lagi, kemudian L, petik, kemudian titik koma, petik lagi, laki-laki, petik, kemudian titik koma lagi. Berarti kalau tidak laki-laki adalah perempuan ya, tulis saja perempuan, perempuan, kemudian ditutup lagi, petik lagi, kemudian kurungnya ditutup, enter. Nah, jika di sini L, maka keterangannya adalah laki-laki. Kalau saya ganti misalnya P, nah otomatis keterangan sudah berubah menjadi perempuan ya, karena Ahmad ini laki-laki. Saya kembalikan L ya, laki-laki. Nah, untuk yang lain silahkan di copy paste saja, kopikan, bawa ke sudut bawah sampai dengan ada logo plusnya, plus kecil ya, tarik, klik kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini ya, ini adalah fungsi logika if. Nah, oke, selanjutnya ya, ini saya akan mencari nilai kelulusan. Oke ya, dari absen tersebut saya tulis saja nilainya, nilai, kemudian kelulusan. Oke ya, misalnya 70 Oke, misalnya Ahmad nilainya 75, kemudian Bella nilainya 60, kemudian Cynthia nilainya 70, dan Dodi nilainya 80 ya. Apakah ini lulus? Saya menggunakan nilai minimal adalah 75. Nah, rumusnya bagaimana? Oke, kita lanjut saja ya. Tulislah di formula bar rumusnya sama dengan if ya, dalam kurung, saya di sini di kolom ya, di sel E4 ya, E4, tulis saja E4 lebih besar sama dengan
75 ya, kemudian titik koma, maka kalau 75 tadi adalah lulus ya, karena saya minimalnya 75. Nah, kemudian ditutup titiknya, kemudian titik koma. Nah, kalau di bawah ya, karena ini lebih besar atau sama dengan, nah kalau lebih kecil dari 75 itu dinyatakan tidak lulus. Oh maaf, tidak lulus ya. Tutup petiknya, kemudian di kurungnya ditutup. Nah, sorry ya, kurungnya ditutup, enter. Nah, jadi nilai Ahmad 75, keterangannya adalah lulusannya adalah lulus. Nah, bagaimana dengan nilai yang lain? Nah, gampang seperti tadi, tarik saja ke bawah. Iya. Nah, ya di sini ada Bella, nilainya 60, ini tidak lulus. Kemudian Cynthia, nilainya 70, juga tidak lulus ya. Tetapi Dodi ini lebih besar daripada 75, makanya dinyatakan lulus ya. Itu adalah fungsi if jika kita menentukan sebuah kelulusan dari nilai 75 tadi. Oke, berikutnya kita mencoba untuk menggunakan fungsi text ya. Fungsi text ini ada left, mid, dan right ya. 3 saja cukup. Yang pertama adalah fungsi left. Ini digunakan untuk mengambil karakter atau huruf atau tanda baca dari sebelah kiri pada alamat sel sumber. Contoh ya, contohnya dari kata ini saja, tidak lulus ya, tidak lulus. Tidak lulus. Oke, kalau kita menggunakan fungsi left, apa yang akan terjadi ya? Oke, langsung saja pada formula bar sama dengan left ya, dalam kurung kita cari dari H berapa ini, sel H6 ya, H6, kemudian tutup. Oh maaf, tutup ya. H6 itu leftnya berapa, apa, T ya, left kiri, berarti kita mengambil karakter atau huruf bisa tanda baca dari paling sebelah kiri ya, sebelah kiri ya adalah huruf T ya. Oke, kemudian kalau misalnya saya mau mengambil dua karakter dari sebelah kiri ya, untuk rumusnya sama dengan left dalam kurung tadi adalah H6, kemudian titik koma 2, kemudian kurungnya ditutup. Nah, adalah TI ya, karena dua karakter dari kiri ya, itu fungsi left. Kemudian saya akan coba fungsi right. Right itu kanan ya. Fungsi perintahnya sama dengan right kurung H6 ya, sel H6. Nah, coba saya kurung tutup dulu sama dengan ya, jadi S ya, yang diambil adalah S. Itu adalah fungsi dari left, fungsi dari right, paling kanan. Karakter paling kanan adalah huruf S ya. Oke, sama seperti tadi saya mau mengambil dua karakter dari kanan. Perintahnya sama dengan right dalam kurung H6 ya, sel H6, kemudian titik koma 2 ya, tutup kurungnya, enter ya, adalah U dan S. Karakternya adalah yang diambil adalah dua karakter paling kanan, huruf U dan S, atau mungkin mau 3 tinggal dirubah sini 3. Nah ya, ketemu lulus. Nah, ya. Berikutnya adalah fungsi mid. Oke, fungsi mid ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter yang berada di tengah ya, tengah-tengah dari kata-kata lulus. Nah, coba kita praktekkan. Oke, untuk perintahnya adalah sama dengan mid ya, kurung yang diambil dari sel berapa, yang diambil adalah H6, kemudian titik koma. Saya mau ngambil karakter keberapa ya, dari sebelah kiri. Misalnya saya mau mengambil huruf D, berarti 1 ya, 1 2 3
Kemudian yang diambil berapa hurufnya? Saya coba satu saja, ambil D. Kemudian kurung, tutup, ya, enter. Ya, adalah D. Nah, di sini angka 1 ini adalah mengambil berapa karakter. Kalau misalnya 2, nah yang diambil adalah D dan A. Jadi di sini disebutkan 3 itu mengambil karakter ya. Kalau 3 itu dari sebelah kiri, pokoknya semua dari sebelah kiri. Jadi kalau misalnya sebelah kanan ya dihitungnya dari kiri. Misalnya kata tidak lulus 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi itu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Misalnya saya ambil kata 10. Hasilnya adalah U dan S. Ya, saya mengambil karakter tersebut. Ini karakter keberapa? Kemudian yang kedua adalah yang akan ditampilkan adalah 2 karakter. Ya, itu adalah perintah itu adalah fungsi dari Meet. Ya, berikutnya kita akan masuk ke mencoba untuk berlatih menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, kita akan belajar tentang berikutnya adalah VLOOKUP ya. Oke, untuk menyajikan tabel vertikal dan horizontal dalam fungsi pembelajaran ya. Untuk VLOOKUP sendiri adalah digunakan untuk membaca tabel sumber. Ya, sumber ada tabel bantu ini adalah tabel sumber yang bentuknya tegak lurus, vertikal. Bentuk umum dari fungsi ini adalah VLOOKUP, kemudian lookup value, tabel array, call index num, dan rank lookup. Ya, kita coba untuk menggunakan perintah VLOOKUP. Oke, ya, kita coba langsung saja. Perintahnya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung. Ya, saya akan menggunakan kode di depan ini ya, berarti kode A2, kemudian petik koma. Nah, saya mau mengambil dari sini ya, A17 sampai dengan D20. Jadi di klik kiri, klik tahan, klik kirinya A17, tarik sampai ke D20 ya. Nah, masukkan. Kemudian untuk mengunci biar tabelnya tidak berubah, pada belakangnya sini kuncikan, kita tekan F4 ya sampai muncul tanda string ya, ada string A string 17 ya, ini mengunci tabel tadi. Bagian D ya, bagian belakang juga dikunci. Oke, ya, F4 ya sudah. Kemudian setelah ini kita petik koma. Saya mau mengambil untuk mengisi nama barang adalah pada tabel bantu kolom ke-2 ya, kolom kedua. Jadi ditulis saja di sini 2, kemudian petik koma 0. Ya, 0 ini selalu kalau tidak diisikan juga tidak masalah. Ya, kemudian di kurung tutup, enter. Nah, oke. Untuk copy sama seperti tadi di depan. Copy tinggal ditarik aja garis ke bawah. Nah, ya sudah tercopy semua. Kalau kode A adalah sabun, kode B adalah minyak goreng. Kalau misalnya saya mencoba di sini dirubah, saya rubah menjadi kode A. Ya. Enter. Nah, otomatis berubah menjadi sabun. Ya, seperti itu. Ini karena kita mengambil dari tabel bantu. Nah, kemudian untuk harga itu sama saja. Cuma kita rubah pada kolomnya. Ya, copy saja ke kanan. Nah, ya copy ke kanan. Oke, untuk harga, ya harga kita kopikan saja dari depan rumusnya daripada kita nulis lagi. Kopikan ke kanan. Sama kalau tadi copy ke bawah ya, copy ke kanan. Nah, di sini tidak diketahui NA, makanya kita rubah dulu. Ya, di sini kita rubah karena kodenya tadi kolomnya perintahnya sama ya, ambil dari sel A2, maka di sini dirubah dulu A2. Kemudian tadi kita ambil kode nama barang adalah pada kolom kedua, sedangkan harga ada di kolom ketiga. Kita rubah pada angka 2 ini menjadi 3. Enter. Nah, ya sudah berubah. Kemudian tarik saja ke bawah. Tarik ya. Nah, sudah muncul. Untuk sabun harganya 2.500, untuk minyak goreng 15.000 sama ya. Untuk satuannya juga sama, rumusnya sama. Kita copy saja. Nah, ya. Tidak diketahui sama NA ya. Nah, karena tadi kita ambil dari A2, sel A2, maka di sini juga dirubah lagi A2. Nah, untuk kolom satuan adalah pada kolom ke
4. Ya, satuan ini 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita rubah. 3 ini kita rubah menjadi 4. Ya, satuannya sudah berubah ya. Buah, di sini juga buah. Kopikan ke bawah sama seperti tadi. Copy ke bawah. Nah, sudah selesai. Ini perintah VLOOKUP. Misalnya di depan saya rubah menjadi ini, kodenya jadi B. B itu minyak goreng, berubah. Ya, langsung harganya 15.000, kemudian satuannya liter. Ya, atau mungkin ini yang sini saya rubah menjadi A. Nah, berubah semua ya. Ini bisa digunakan untuk misalnya penjualan. Oke, setelah VLOOKUP kita berpindah ke HLOOKUP ya, horizontal. Tadi vertikal, ke atas ke bawah. Kita berpindah ke tabel yang sebelah kanan. Oke. Ini saya kopikan tabelnya. Tabel saya kopikan ke sebelah kanannya sini. Ya. Saya hapus dulu isinya. Nah. Kemudian saya akan merubah dari tabel vertikal menjadi horizontal. Ya, kode ABCD, ABCD. Kemudian di sini nama barangnya. Nama barang, ada sabun. Kemudian minyak goreng. Kemudian ada susu. Yang D adalah gula pasir. Nah, kemudian harganya. Harga sabun adalah 2.500. Minyak goreng 15.000. Susu adalah 14.000. Gula pasir 12.500. Kemudian satuannya. Ya, sabun buah, minyak goreng liter, susu itu kaleng, dan gula pasir adalah kilogram. Oke ya, tabel bantunya sudah saya buat. Oke ya, ini saya kasih garis. Oke. Untuk perintahnya sama dengan HLOOKUP kurung buka, kita ambil dari kode depan. Kode depan adalah H ya, berapa ini? H2. H2. Kemudian titik koma. Saya mau ambil tabelnya dari bawah. Berarti ini dari A ini. A16 sampai dengan LI 16 sampai dengan L20 ya. Kita tahan dari sini, tarik ke bawah sampai dengan kilogram. Nah ya, sama seperti tadi, untuk kolom barisnya harus dikunci. Kunci menggunakan F4 sampai dengan muncul stringnya. Berikutnya tekan lagi pada baris belakang, F4 lagi sampai muncul string. Kemudian titik koma. Nah, di sini yang akan saya ambil adalah baris kedua. Ya, karena nama barang itu ada di sini. Ini baris kedua dari tabel bantu. Sama seperti tadi. Kemudian 2, titik koma, 0, kurung tutup, enter. Ya, sudah muncul. Nama sabun. Sabun ada di kode barang A. Kita kopikan lagi ke bawah. Nah, ya. Berikutnya untuk harga. Nah, untuk rumusnya sama seperti tadi. Kita copy saja. Ya, di sini tidak diketahui karena di sini ada I2. Harusnya H2. Oke, kita rubah. H2. Nah, untuk barisnya, karena baris harga itu ada di baris ketiga, maka di sini dirubah ketiga, kemudian 0. Kalau 0-nya ada dikasih 0 juga tidak masalah. Nah, ya, sama hasilnya. Yang dikasih 0 sama, tidak dikasih 0 sama. Ya, kemudian kopikan ke bawah.
Nah, sudah. Kemudian untuk satuan. Satuan kita kopikan tadi rumusnya. Kita rubah dari ini rubah H2. H2 kemudian baris ke berapa? Untuk satuan baris ke 4 ya. Di sini dirubah ke 4. Kemudian enter. Nah, sudah kita kopikan ke bawah. Ya, oke, sama ya seperti tadi, cuma perintahnya berbeda. Kalau yang pertama di sini adalah menggunakan VLOOKUP, tabelnya vertikal ke bawah. Kalau yang sebelah sini ini menggunakan perintah HLOOKUP, ya, tabelnya ke kanan. Nah, itulah perbedaan pada perintah VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya rubah, saya mau menggunakan kode C. Nah, otomatis berubah. C adalah susu. Ya. Atau mungkin yang D ini saya rubah menjadi A. Nah, berubah juga. A adalah sabun. Ya, sabun harganya 2.500 per buahnya. Ya, itu adalah perintah fungsi ya, fungsi pembacaan tabel. Nah, bagaimana setelah kita bekerja? Bagaimana caranya biar tidak hilang? Nah, biar tidak hilang adalah disimpan. Penyimpanan itu ada 2 perintah. Yang pertama, kita pilih pada file, kemudian save. Ya, save, kita cari. Kita mau menyimpan di mana? Nah, di sini saja kita coba kasih nama coba tabel. Ya, pada dokumen kita simpan save. Nah, sudah berubah ya, namanya menjadi coba tabel. Kita sudah berubah karena tadi awalnya adalah namanya book 1, itu belum disimpan, kita simpan tadi coba tabel. Nah, tempatnya di mana? Kita buka pada dokumen, tadi dokumen, cari yang Excel. Nah, ini ya, coba tabel. Berikutnya, selain menggunakan menu file, kita juga bisa menyimpan dengan cara kombinasi tombol ya. Kita tekan adalah tombol Ctrl plus tombol S. Ya, itu sama. Itu perintah save. Nah, ya, itu cara menyimpan. Nah, kemudian selain save itu ada juga save as. Nah, di sini ada ya, save as. Nah, save as ini fungsinya untuk apa? Save as ini berfungsi untuk menyimpan dengan nama lain. Nah, di sini saya sudah menyimpan dengan nama coba tabel. Ya, saya mau menyimpan lagi karena biar tidak numpuk-numpuk. Karena ini sudah saya rubah. Misalnya ini saya rubah A, kemudian ini rubah C. Biar data awalnya tidak hilang, maka saya menyimpan dengan nama lain. Ya, nama lain adalah perintah save as. Kita klik di sini save as, kita cari sama seperti tadi. Kemudian di sini saya rubah, tadinya coba tabel, saya kasih coba tabel 1. Ya, kemudian simpan. Bentuknya masih sama seperti ini. Nah, kita coba lihat di folder dokumen, coba tabel. Ya, di sini ada 2. Coba tabel 1 dan coba tabel tanpa angka 1. Perbedaannya apa? Perbedaannya pada coba tabel ini yang tidak pakai angka, datanya masih utuh. Bisa dikatakan data master. Kemudian yang coba tabel 1 ini adalah data yang sudah dirubah. Ya, tadi sudah saya rubah. Oke. Ya, seperti itu untuk video materi tentang fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.